Ini semua menceritakan kejelian ketelitiannya Abdullah bin Umar untuk menapak tilasnya apa? Tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah, ditempati sholat Rasulullah. Nah, masuk kalau kita ngikuti beliau terus kita gara-gara napak tilas para wali, para apa terus neraka itu. Masajidi allati ala turukil Madinah wal mawadi'i allati sholla fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk agak panjang ini. Babul masajidi, bermula ini tuh bab menerangkan beberapa masjid. Alati masajid badal alati yang ngono sing males-males wis alati yang ngono ae penak wis. Babul masajidi, bermula ini tuh bab menerangkan beberapa masjid. Alati masajid ala turukil Madinah, yang tetap di atas, yang di jalan beberapa Madinah, jadi masjid yang di tepi-tepi jalan Madinah. Wal mawadi'i, dan beberapa tempat alati mawadi' sholat yang sholat via di dalam alati atau mawadi' an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan masjid-masjid di tepi jalan-jalan di Madinah dan tempat-tempat yang dibuat sholat Nabi. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnu Bakr al-Muqaddami, qala Muhammad hadatsana Fudail ibnu Sulaimana, qala Fudail hadatsana Musa ibnu Uqbah, qala Musa, raaitu melihat siapa saya, Saliman pada Salim ibnu Abdillah, yatakharro khalih, meneliti dengan sungguh-sungguh. Jadi takhar meneliti dengan sungguh-sungguh itu yatakharro. Meneliti dengan sungguh-sungguh siapa Salim, meneliti amakina pada beberapa tempat, amakina pada tempat minatoriqi dari jalan. Fayusolli, maka sholat siapa Salim, fayusolli, maka sholat siapa Salim via di dalam amakin. Wayuhadisu, dan menceritakan siapa, wayuhadisu, dan menceritakan siapa Salim, anna abau, pada sesungguhnya bapaknya Salim itu kan ada siapa abahu, itu yusoli sholat siapa abahu via di dalam amakin. Wa anau, sesungguhnya abahu itu ro'a, melihat siapa abahu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusoli kali sholat siapa Nabi fitilkal amkinati dalam itu beberapa tempat. Wa hadatsana, kata Musa, wa haddatsa, dan waqala Uqbah bin, waqala berkata Musa bin Uqbah, wa haddatsa, menceritakan hadis ini pada saya Nafi'un, siapa Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anasnya Ibnu Umar itu kan ada siapa Ibnu Umar itu yusoli sholat siapa Ibnu Umar fitilkal amkinati dalam itu beberapa tempat. Wasa'altu, dan bertanya siapa saya Saliman pada Salim, fala a'lamu, maka tidak mengetahui siapa saya hu pada Salim, ila wafaqa, kecuali mencocoki siapa Salim Nafi'an pada Nafi' fil amkani, dalam fil amkinati dalam beberapa tempat, kuliah semuanya amkinah. Illa annahuma, kecuali sesungguhnya Salim dan Nafi' ikhtalafa, itu perselisihan, ikhtalafa itu perselisihan siapa Salim dan Nafi' fi masjidin, di masjid, bisyarafi roka, di tempat tingginya tanah roka, bisyarafi rokai, di tempat tingginya daratan tinggi, boleh daratan tinggi atau tempat tingginya ar-roka. Ini menerangkan masjid-masjid di tepi-tepi Madinah dan tempat-tempat yang Rasulullah pernah sholat di tempat itu. Jadi kata Musa bin Uqbah, saya melihat Salim bin Abdillah bin Umar. Jadi Salim dari cucunya Sayyidina Umar. Jadi maksud Salim sini cucunya Sayyidina Umar. Saya melihat Salim bin Abdullah bin Umar, ya kan? Beliau ini sangat meneliti sungguh-sungguh tempat-tempat di jalan, nah, yang mana tempat-tempat itu dianggap tempat yang bersejarah. Nah, dan beliau sholat di tempat itu. Kemudian kata Salim, beliau bercerita bahwa ayah saya tuh Abdullah bin Umar itu sholat di tempat itu, dan Abdullah bin Umar pernah melihat Nabi sholat di tempat itu. Artinya Salim ini mengikuti tradisi ayahnya, yaitu Abdullah. Jadi mana asar tempat-tempat yang pernah disinggahi Nabi, ditempati Nabi sholat itu semua. Nah, kemudian beliau sholat di situ. Ini maksud atharus sholihin. Nah, bahkan kata Musa bin Uqbah, Nafi' itu mencintai saya, beliau dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar itu sholat di tempat-tempat yang pernah ditempati Nabi kan. Terus saya tanya Salim, nah,
saya tanya Salim, ternyata antara Salim dan Nafi itu sama di dalam tempat-tempat yang pernah disinggahi Nabi terus Nabi sholat, kecuali ada perselisihan dua orang ini masalah di masjid yang di tempat atau daratan tinggi di Roha. Ini perselisihan masalah tempatnya, yang lain itu sama persis. Ini memang termasuk Salim dengan Abdullah bin Umar ini selalu meneliti asar-asar Nabi, asar-asar Nabi. Nah ini berbeda, ini begini, ini orang Wahabi ini luar biasa. Jadi begini, jadi beda. Sayyidina Umar itu begini, ini cerita. Karena Umar fi safarin fasol al-ghoda. Nabi Umar itu waktu pergian biasa sholat subuh. Suma'ata ala makanin fajalana suyatunahu. Kemudian Sayyidina Umar mendatangi satu tempat, terus fajalana suyatuna. Orang-orang juga ikut. Jadi Sayyidina Umar sholat subuh datang ke suatu tempat. Orang-orang sama ikut Sayyidina Umar tempat itu. Kemudian orang-orang mengatakan sholat fi Nabi. Sayyidina Umar, dulu Nabi pernah sholat di sini ya. Nah, kata Sayyidina Umar, ini Sayyidina Umar, inna mahalaka alu kitab annahum ittaba'u asyarat anbiya'ihim matakhadwa kana isa wa bi'an faman aradat lau as-salat falyusolli wa ila falyumdi. Sayyidina Umar, inilah yang bikin rusak ahlu kitab. Sayyidina Umar kan ahlu kitab yang bikin rusak itu mereka selalu mengikuti kan, meneliti asar para nabi-nabinya. Setelah itu dijadikan gereja, misalkan kelenteng tempat-tempat ibadah. Maka pesan saya kata Sayyidina Umar, pokoknya kamu di mana saja datang sholatlah, nggak usah nak nyari-nyari mana tempat asarus sholihin, nggak usah, nggak usah. Itu kata Sayyidina Umar. Nah, kemudian dikomentari oleh Al-Badru Aini gini, Sayyidina Umar mengatakan seperti itu takut nanti manusia di kemudian hari itu menganggap hal itu wajib, artinya dikultuskan gitu loh kan. Nah, sehingga kayak nggak di situ tuh nggak sah atau kurang gimana. Nah itu Sayyidina Umar khawatir seperti itu. Ini maknanya kalau orang meneliti tempat-tempat asarnya para sholihin terus nggak khawatir seperti itu, nggak masalah. Yang dikhawatirkan Sayyidina Umar tadi kalau di kemudian hari terus dianggap sakral, kayak kalau nggak sholat di situ kayak nggak sah atau kurang aldur sebagainya, itu kan bahaya. Nanti kan jadi rebutan. Nah, jadi rebutan. Nah, sementara Abdullah bin Umar itu aman dari hal seperti itu. Jadi nggak sampai asar Nabi itu terus didewa-dewakan, dibuat tempat ibadah, kan? Kayak orang-orang Nasrani kan enggak. Nah, ya sekedar sholat di situ, berdoa di situ kan. Nah, dan Abdullah bin Umar aman dari hal itu. Dan ternyata Abdullah bin Umar diikuti oleh Salim. Salim itu putranya. Berarti Salim itu cucunya Sayyidina Umar. Nah, ini cucu dengan seorang ayah sama. Senang tabarukan dengan tempat-tempat orang soleh. Makanya yang pendapat Sayyidina Umar yang digembor-gemborkan orang Wahabi itu memang itu. Jadi saya tengok baca di kitab-kitabnya orang-orang Wahabi begini, Sayyidina Umar melarang, marah, nanti didewa-dewakan, dikultuskan, kan malah bahaya. Seakan-akan kalau situ tuh nggak marem, nggak tenang, kan jadi bal-balan setan tuh. Kayak akan jadi rebutan tempat itu, membahayakan, terjadi pertumpahan darah macam-macam, dikemas oleh mereka, digoreng kalau saya kan, nah, digodok apa digoreng gitu bahasanya sekarang ini. Digodok apa digoreng gitu Pak. Nah, jadinya kayak itu jadinya kan. Nah. Masya Allah. Qala berkata Sahih Bukhari. Jadi intinya panjang ini seperti ini. Nanti kita baca saja, ini panjang ini. Qala berkata sana Ibrahim ibnu Mungdir al-Khizami. Qala Ibrahim kata sana Anas ibnu Iyad. Qala Anas kata sana Musa ibnu Uqbah Nafi'in. Anak atau sunya Abdullah bin Umar itu akhbaru mi kabar siapa Abdullah pada Nafi'. Beri kabar Anas manusia Rasulullah SAW itu karena ada siapa Nabi yang itu singgah itu berhenti, turun maksudnya singgah. Bidil Khulaifah Dil Khulaifah itu tempat ya berali, tempat mikot orang dari Madinah. Khinayak tamiru ketika umroh siapa Rasulullah wafi hajati dalam hajinya Rasulullah kina hajah ketika haji siapa Rasulullah takta samurata di pohon samuro fi maudhi'il masjidi di tempat masjid alladzi maudha bidil Khulaifah yang di Dil Khulaifah. Wa kana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza raja apabila kembali siapa Nabi min ghazwin dari perang, Nabi perang. Karena maka ada siapa Nabi itu fitil katoriki
yadi itu jalan aidil khulaifah ke situ lagi. Au hajja atau haji siapa nabi, au umrotin atau au hajin atau haji au umrotin, habato maka turun siapa nabi, turun min batni wadin, turun min batni wadin ke dalam jurang akik ini kan, min batni wadin ke dalam jurang akik. Faida doharo maka menaik siapa nabi min batni wadin dari dalamnya jurang. Ketika sudah jalan anakho maka mengistirahatkan siapa nabi pada kendaraannya. Anakho maka mengistirahatkan siapa nabi pada kendaraannya bir batkai di batkai nama tempat. Alati batka ala safil wadi yang di tepinya jurang. Asyarqiyati yang sebangsa timur. Terus fa'arrosa maka berhenti di akhir malam. Fa'arrosa maka berhenti di akhir malam siapa nabi. Fa'arrosa maka berhenti di akhir malam siapa nabi. Nginep situ kan. Hatta idza yusbiha sehingga apabila masuk waktu pagi siapa nabi laisa tidak ada siapa nabi itu indal masjid di masjid ndak ala di masjid bi hijarotin yang di dekat apa batu wala alal akmahi dan tidak di atas bukit kecil itu ndak alati yang itu atas alati al masjid tidak di bukit kecil yang ada masjid ndak. Nah, karena yang ada itu sama di sana tempat kholijun apa jurang yang dalam. Nah, yusolli sholat Abdullah siapa Abdullah indau. Nanti Abdullah sholat di kholij itu indau sinya kholij di jurang yang dalam. Fibatnihi di dalamnya kholij. Fibatnihi itu di dalam fibatnihi itu di dalamnya kholij usubun berat tumpuan pasir. Nah, kata dua kan ada siapa Rasulullah SAW sama di dalam sana kholij itu yusoli sholat siapa nabi. Kemudian fadaka maka meratakan asal banjir lama-lama maka meratakan asal apa banjir fi dalam kholij dalam surah yang dalam tadi kan bil batkha di batkha sehingga kata dafana sehingga mengubur apa sail dalikal makan. Jadi makan itu jurang itu enggak ada lagi. Ala di dalikal makan karena yang ada Abdullah siapa Abdullah itu sholli sholat Abdullah di dalam dalikal makan. Jadi hadis ini seterusnya ini Abdullah bin Umar cerita Nabi itu ya memang kalau dia dari Madinah itu ketika umroh atau haji itu ngambil mikot dil khulaifah. Nah kejelian ahli hadis kalimatnya ya tamiru ini fi'il mudhari. Kalau hajja itu fi'il kan khina ya tamiru fi'il mudhari. Nah kalau khina hajja fi'il madhi. Ini sebagian ini kejelian oleh muhadis. Ini menandakan bahwa Nabi itu umrohnya berkali-kali tidak sekali. Karena fi'il mudhari itu tajadud wal istimrar. Kalau haji itu fi'il madhi. Karena waktu itu haji itu Nabi haji wada terakhir. Dan ini beliau singgahlah di takhta samuro, di pohon samuro, di masjid yang di Dzul Khulaifah. Nabi kalau pulang dari pulang ya di situ. Nah, jadi intinya di tempat situlah Rasul itu sholat sehingga ditiru oleh siapa? Abdullah bin Umar. Nah, ini seperti itu. Wa Abdullah bin Umar itu hadasa mencari hadis siapa Abdullah bin Umar kepada Nafi' anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat siapa Nabi khaisul majidu ai khaisuhuwa kan? Itu sholat siapa Nabi khaisuhuwa sekira bermula tempat sholat khaisuhuwa sekira bermula tempat sholat Nabi khaisul majidu ai khaisuhuwa ini sekira bermula tempat sholat Nabi itu al masjid as-saghiru yang kecil. Ada masjid kecil kan ala di masjid dunal masjidi yang dekat masjid ala di masjid bisa rofi roka yang di dataran tinggi tadi roka ada masjid kecil. Waqad kana dan benar-benar ada Abdullah siapa alamu itu mengetahui siapa Nabi siapa Abdullah al makana pada tempat ala dimakan karena yang ada apa perkara itu sholat di dalam al makan an Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis dinian Yakulu berkata siapa Abdullah sama di sana tempat yaitu al makan itu kan an yaminika dari arah kananmu itu khinatakumu ketika berdiri kamu di masjid. Coba kamu berdiri masjid nah itu terus arah kanan kamu itu sholat siapa kamu wadhalikal masjid itu masjid kecil tadi itu ala khafati toriki di tepi jalan atau di samping jalan al yumna yang kanan itu samping kanan yang jalan wa anta khaliqun daibun ila Mekah. Jadi kalau kamu ke Mekah itu
Masjid itu berada di samping atau tepi jalan yang kanan. Bainahu itu antara dalikal masjid wa bainal masjid akbar, antara masjid akbar yang di Asharab itu jaraknya romyatun. Bainahu itu antara dalikal masjid wa bainal masjid akbar romyatun, bermula satu lemparan bikhajarin dengan batu, kira selemparan batu. Anaku dalika samanya romyatun, jadi sama dikirakan teliti kayak gitu. Luar biasa Abdullah ini kan. Wa an Abdi Umar radhiyallahu anhu, kana siapa Umar itu salat siapa Ibnu Umar ilal irqi, menghadap kepada gunung kecil. Ilal irqi, menghadap kepada gunung kecil. Ala di al irqi indamung syarifi roka, di sisi akhirnya roka. Jadi ada masjid kecil, gunung kecil, di akhirnya roka, nama tempat. Wa dalikal irqu, bermula itu gunung kecil. Gunung kecil itu intiha utarfihi, itu intiha utarfihi, bermula puncak ujungnya. Bermula puncak ujungnya dari kal irqu itu ala kafati toriki, masya Allah, di tepi jalan. Nah, dunal masjid, dekat masjid. Ala di masjid bainau, antara masjid, wa bainal mungsorifi, dan antara akhirnya roha. Posisi kamu wa anta kali, bermula kamu itu daibun, untuk pergi ila Makkah, ke Mekah. Wa qadib dunia, dan benar-benar dibangun, benar-benar dibangun sama di sana al mungsorib, di akhir roha di sana dibangun masjidun, apa masjid. Falam yakun, maka tidak ada Abdullah, siapa Abdullah bin Umar itu sholat siapa Abdullah fidalkan masjid. Mana enggak sholat di masjid itu yang dibangun itu kan? Karena ada siapa Abdullah, ya truk itu meninggalkan siapa Abdullah pada dalikal masjid. An yasarihi, dari kirinya Abdullah, wa ra'au, dan depannya Abdullah, dan belakangnya Abdullah. Nah, wa yusolli, dan sholat siapa Abdullah amamahu, di depannya masjid itu. Ilal irqi, nah menghadap kepada gunung kecil. Nafsi, dirinya al irqi. Maka jadi padahal ada masjid, tapi Nabi kan enggak sholat situ. Nah, masa teliti itu. Maka Abdullah itu ya ruku, berangkat si Abdullah minar roka, fala yusolli, maka hendak sholat satu aduro. Kata yaktia, sehingga datang siapa Abdullah dari kal makan. Fa yusolli, maka sholat siapa Abdullah fidal kal makan aduro. Padahal di roka itu sudah tidur, dia enggak sholat. Nyari tempat yang Nabi pernah sholat di situ. Ya Allah. Wa idza aqbala, apabila datang siapa Abdullah min Makkah. Nah, wa idza maru, apabila lewat siapa Abdullah bihi, dengan dari kal makan, qabla subhi, sebelum subuh kok lewat tempat itu. Nah, bisa ate dengan satu saat, misalkan kurang satu jam ke, au min akhir sakar, atau di akhir apa? Sahur. Itu ar-rosa, coba, maka berhenti di akhir malam. Pelajaran sih. Insyaallah. Siapa Abdullah kata yusila, sehingga sholat si Abdullah biya di dalikal makan asubha. Jadi subuh setelah kono, betul sebelum subuh. Yang dia nggak mau lanjut, beliau nunggu biar situlah sholat subuh di situ, karena Nabi pernah sholat di situ. Wah, luar biasa. Ini Abdullah sudah semua nih. Wa ana Abdullah itu hadasa, menjadi hadis siapa Abdullah pada Nafi. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena ada siapa Nabi yang jili itu berhenti, siapa Nabi takhta sarhatin, di bawahnya kayu dohmatin yang besar. Nabi pernah berhenti di bawah kayu yang besar. Duna Ruwaisa, dekat Ruwaisa nama daerah. An yamini toriki, dari arah kanan jalan. Dari arah kanan, cuman wawijai torik, menghadap jalan. Jadi pohon itu di arah kanan jalan, menghadap jalan. Fi makani, di tempat batkin yang lapang. Tempatnya lapang, sahlin yang rata. Ya Allah. Kata yubdiya, sehingga keluar siapa Nabi? Nabi keluar min akmatin, dari bukit, ini bukit kecil. Duwaina bari di Ruwaisa, yang dekat lorong Ruwaisa, nama daerah. Kira bimila ini dengan 2 mil. Wa qading kasaro, dan benar pecah. Sudah pecah aklaha, apa lebih atasnya sarka. Jadi kayu besar itu atas sudah pecah. Fantasana, mangka mengkelung, apa mengkelung kan? Mengkelung, doyong. Mengkelung atau doyong, apa aklaha, karena terpecah, doyong fi jawfiyah, dalam tengah-tengahnya sarka. Wa cuman waya kali bermula sarka qaimatun, masih tegak. Tegak ala sakin, di atas akarnya. Wa fi sakiyah, dan atau batangnya. Ala sakin itu batangnya atau akarnya. Wa fi sakiyah, dan itu di dalam batangnya atau akarnya sarka, kusubun, bertumpuan batu, tumpuan koral, pasir, kasiratun yang banyak. Wa ana Abdullah ibnu Umar itu hadasa,
dari hadis siapa Abdullah pada Nafi an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat siapa Nabi fi tarafitul atin di tempat mengalirnya air, fi tarafitul atin di tempat mengalirnya air dari atas ke bawah. Panjang maknanya ini. Fi tarafitul atin di tempat mengalirnya air dari atas ke bawah, katakan air terjun. Nah, Nabi itu pernah sholat di dekat air terjun. Nah ini kan, maka kita perlu kerinci Pak Rajab, sholat di sana ini kan. Miwaroil arji, dari belakangnya arji, nama daerah. Wa anta kali bermula kamu itu daibun berangkat, kira-kira kamu berangkat ila hadmatin kepada bukit kecil, atau ada mengatakan hadmatin batu yang besar. Indah dalikal masjid itu di sisinya itu masjid, kobroni dua kuburan. Au salah satu atau 3 kuburan. Alal kuburi itu di atas beberapa kuburan, rodomun bermula tumpuan min khijarotin dari batu, an yamini toriki dari arah kanan jalan. Indah salamati toriki di sisinya beberapa tumpuan batu di jalan. Indah salamati toriki di sisinya beberapa tumpuan batu di jalan. Baina ulaika salamati, di dalam antara itu beberapa tumpuan batu di jalan. Wa kana adu siapa Abdul Yarub itu berangkat siapa Abdullah masuk minal arji. Bada antamilah setelah hendaknya tergelincir asamsu bil hajiroti di waktu yang panas. Fayusolli maka sholat siapa Abdullah adzuhra fi dalikal masjid, karena Nabi pernah sholat di situ. Waduh. Wa ana Abdullah bin Umar itu hadasa minta siapa Abdullah pada Nafi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazala itu berhenti siapa Nabi indah sarokatin di sisinya beberapa kayu besar. An yasari toriki dari arah kiri jalan. Fi masilin di dalam tempat banjir. Masilin tempat banjir. Dun harsa dekat harsa nama daerah. Dari kal masilu bermula tempat banjir, lasikun itu bertemu itu dempet atau bertemu bikuroi harsa di tepinya harsa. Bainahu itu antara dari kal masil wa bainatori antara jalan koribun bermula dekatlah. Minggol wat koribun tu kira-kira, koribun bermula kira-kira perkiraan minggol watin dari selimparan panah atau tumbak. Dari selimparan tumbak, kira-kira selimparan tumbak lah jaraknya. Wa kana Abdullah yusolli Abdullah ila sarkhatin menghadap insyaallah kepada sarkhah. Kayu besar tadi. Ia bermula sarkhah itu aqrabu sarkhati, itu lebih dekatnya beberapa kayu besar ila toriki. Jadi Abdul sholat menghadap ke kayu besar itu lebih dekatnya beberapa kayu besar ke jalan. Wa ia bermula sarkhah itu atwal huna lebih panjangnya sarokatin. Coba saya meneliti koyong ini. Wa ana Abdullah bin Umar itu hadisnya Abdullah bin Umar pada Nafi ana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ada siapa Nabi yang itu berhenti siapa Nabi itu pernah berhenti fil masili dalam tempat banjir ala di masil fi adna maril dohron yang di tempat lebih rendah-rendahnya maridoron, di tempat lebih rendahnya maridoron nama tempat Qibala Madinah dari arah Madinah, di dalam arah Madinah. Khinaya itu ketika turun siapa Nabi, turun minas soforoti dari beberapa gunung, ada jurang, ada yang katakan turun dari beberapa gunung. Yang zilu turun siapa Nabi fi batni dalikal masili, di dalamnya itu tempat banjir. An yasiri toriki dari arah kirinya jalan. Wa anta kali bermula kamu tu daibun pergi ila Makkah. Laisa tidak ada itu baina manzili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina tariq antara jalan itu illa romyatun kecuali satu lemparan bikajarin dengan batu selitinian. Wa ana Abdullah bin Umar itu hadasa nasi Abdullah bin Umar pada Nafi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ada siapa Nabi itu yang zilu berhenti siapa Nabi biditua di ditua wayabitu dan menginap siapa Nabi khina khatayus bika sehingga masuk waktu pagi siapa Nabi isoli sholat siapa Nabi as-subha pada subuh. Khina yakdumu ketika datang si Amaka wa musola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dzalika wa musola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika itu musola Rasulullah itu ala akmatin itu ala akmahin kan
itu ala akmahin atas bukit walidatun yang besar. Laisa tidak ada apa musola Rasulullah itu fil masjid dalam masjid, tapi di bukit yang besar. Alladzi masjid bunia yang dibangun apa alladzi sama di sana tempat. Walakin asfala tapi tempat yang lebih bawah. Min dalika daripada itu masjid. Salatnya ala akmatin atas akmah walidatun yang besar, bukit yang besar. Wa ana Abdullah bin Umar tu hadasa. Tentang hadis siapa itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala itu menghadap siapa Nabi furdatul jabal pada dua jalan masuk gunung. Jadi dua jalan untuk masuk ke gunung. Ala di jabal bainahu antara jabal wa bainal jabari antara jabal atau yang panjang nahwal madinati di dalam arahnya nahwal Ka'bah di dalam arahnya Ka'bah Masjidil Haram. Faja'ala maka menjadikan siapa Nabi al-masjid ala di masjid bunia yang dibangun al-masjid sama di sana tempat dijadikan yasarul masjidi pada arah kirinya masjid bitorofil akmahi di ujungnya akmah wa musola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenis bukit tadi bermula tempat sholatnya Rasulullah itu asfala lebih bawah tempat yang lebih bawah minhu daripada masjid alal akmahi di atas bukit as-sauda yang hitam. Caranya kan kata dua tada'u min dalika tada'u menjadikan siapa kamu minal akma dari atau meninggalkan siapa kamu minal akma dari bukit itu asroduruin kira-kira 10 dirok. Satu dirok itu 48 cm katakan hampir 5 meteran kan aunaka sesamanya asroduruin sumatu soli sholat siapa kamu mustaqbilal furdota ini kali menghadap. Masya Allah dua jalan masuk Pak kali menghadap dua jalan masuk minal jabali dari gunung alati jabal bainaka yang antara kamu bainal Ka'bah di antara Ka'bah. Ini semua menceritakan kejelian ketelitiannya Abdullah bin Umar untuk menapak tilasnya apa tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah ditempati sholat Rasulullah. Nah, masuk kalau kita ngikuti beliau terus kita gara-gara napak tilas para wali para apa terus neraka itu ya cuman dikatakan Siti Umar tadi kan ya jangan sampai itu terlalu didewa-dewakan terjadi.